Jadi kalau kita dititipi, kita pelihara titipan itu, jangan sampai rusak dan kembalikan kepada yang berhak. Itu namanya amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dimanapun Anda berada, karena kita sudah memahami bahwa kita harus melaksanakan amanah, sekarang apa saja bentuk-bentuknya. Yang pertama, bentuk amanah itu adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada yang berhak. Jadi kalau kita dititipi sesuatu, kembalikan. Tetangga mau pulang kampung, dia nitipi kunci rumahnya. Ya, ketika dia nitipi kunci rumah, itu artinya kita dititipi rumah. Jangan sampai ada maling masuk. Dan kembalikan itu kunci sebagaimana mestinya, tanpa ada barang-barangnya yang hilang. Nah, itu namanya melaksanakan amanah berupa memelihara titipan. Jabatan kita laksanakan dengan baik nantinya. Ya, di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man akhaza amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhazaha yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud akan mengembalikannya, Allah pasti akan menyampaikan maksudnya. Jika dia mengambilnya dengan maksud merusaknya, Allah akan merusaknya. Misalnya begini, kita lagi jalan di satu ruas jalan, ternyata ada dompet orang terjatuh. Ya, kita ini kan budaya kita berbeda dengan budayanya orang Jepang. Kalau di Jepang ada dompet tergeletak, ya nggak ada yang ngambil. Nanti yang punya dompet lewat lagi situ, masih ada itu. Tapi kalau di kita, kalau saya tidak ambil ini dompet, nanti diambil orang lain yang dia tidak bertanggung jawab. Sehingga dia ngambil, memiliki, ngambil uangnya dan seterusnya. Jangan sampai begitu, saya ambil. Nah, saya ambil itu dompet dalam rangka mengembalikannya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang ngambil untuk merusaknya, ambil dulu ah. Pas dibuka tuh dompet, ada uangnya 1 juta. Ambil aja 500, taruh lagi tuh dompet. Nah, itu namanya merusak. Nanti Allah akan merusak dia. Jadi kalau kita dititipi, kita pelihara titipan itu, jangan sampai rusak dan kembalikan kepada yang berhak. Itu namanya amanah. Yang kedua adalah menjaga rahasia. Bentuk amanah yang kedua adalah menjaga rahasia. Jadi kalau ada omongan itu bersifat rahasia, maka ini omongan tidak boleh diceritakan, ini amanah. Kalau wartawan, pejabat ngomong, menerangkan sesuatu kepada para wartawan, tapi kemudian sesudah direkam, sesudah dicatat oleh para wartawan, itu si pejabat ngomong apa? Ini adalah off the record. Ini rahasia, nggak boleh diberitakan. Nah, maka si wartawan itu tidak boleh memberitakan. Cuma kenapa sesuatu yang rahasia disampaikan kepada wartawan? Padahal wartawan itu kan tugasnya nyari berita.
Oh, kalau dia dapat berita nggak boleh diberitakan bagaimana? Jadi segala pembicaraan yang bersifat aman, yang bersifat rahasia, kita tidak boleh menyampaikannya, tidak boleh membicarakannya. Dalam hadis riwayat Abu Daud itu disebutkan, iza haddasa rajulan bihadisin summal tafata fahuwa amanah. Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Karena apa? Karena yang dibicarakan itu rahasia, itulah amanah. Jadi kalau misalnya ada orang ngajak ngomong sama saya, waktu mau bicara, dia nengok kanan, dia nengok kiri. Nah, saya kan jadi nanya sama dia, kamu kenapa sih? Kok mau ngomong sama saya pakai nengok kanan, nengok kiri? Biar supaya nggak ada orang dengar, saya ngecek ada orang apa enggak. Kalau ada orang saya nggak jadi. Kalau ini kan nggak ada orang, karena ini rahasia, jangan sampai orang lain dengar. Nah, kalau kita mempersilahkan dia ngomong, maka itu namanya amanah. Nggak boleh kita ceritakan. Tapi kalau kita tidak bisa, lu kalau ngomong yang rahasia-rahasia jangan sama gue deh, gue mah orangnya nggak bisa menyimpan rahasia, udah jangan ngomong. Nah, itu begitu, namanya kita tidak mau menerima amanah. Ini udah nggak bisa menyimpan rahasia, mau ngedengerin, mau mendengarkan. Udah selesai dia mendengarkan, dia cerita, bang, nggak nyangka bang, kenapa? Itu Pak Herman ternyata gini. Ah, masa iya? Tadi si Maulana ngomong sama saya begitu tentang Pak Herman. Nah, tapi ingat ya bang, jangan ngomongin sama siapa-siapa bang, ini rahasia. Saya ngomongin sama abang doang, ya, jangan ngomong siapa-siapa ya. Iya. Dia ngomong lagi sama orang lain, begitu juga, ini rahasia ya, jangan ngomongin sama siapa-siapa. Terus diomongin. Akhirnya apa? Ya jadi rahasia juga, cuma rahasia umum. Kita punya istilah begitu, rahasia umum. Ya kalau sudah umum namanya bukan rahasia lagi. Jadi kalau kita nggak bisa menyimpan rahasia, lebih baik kita tidak usah mendengarnya. Di dalam hadis yang lain itu disebutkan riwayat Muslim, inna min a'zamil amanati indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufti ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Sesungguhnya amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat ialah menyebarkan rahasia istri. Misalnya seseorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya, kemudian dia membicarakan kepada orang lain tentang rahasia istrinya itu. Itu rahasia ranjang, rahasia tempat tidur, jangan suka diceritakan ke orang lain. Sebab apa? Kalau istri kita tahu kita ngomong hal itu kepada orang lain, tentu dia tidak suka. Jadi jangan menceritakan rahasia-rahasia pribadi kepada orang lain. Ini amanah, menjaga rahasia. Sama halnya dengan orang yang biasa mengurus jenazah. Mengurus jenazah. Waktu dia mengurus jenazah, dia memandikan jenazah, dia melihat bagian-bagian tubuh jenazah. Ternyata ada cacatnya di bagian tubuh itu. Itu jangan diceritakan, itu rahasia. Cukup di kita saja. Maka kalau dia menceritakan, itu namanya dia tidak amanah. Begitu. Jadi segala bentuk rahasia
yang kita tidak boleh ceritakan kepada orang lain, maka kita jangan menceritakannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.